Dewa Burung menerima kabar tersebut, namun ia sedikit ragu, tetapi karena kepala desa telah memerintahkannya, ia harus menuruti perintah kepala desa. Di desa reinkarnasi, kepala desa berjaga di rumah. Dewa Fengki memandang kepala desa dan berkata, "Baiklah, Dewa Reinkarnasi memiliki jam tanganku. Pergilah." Kepala desa berkata, "Dewa Fengki, aku akan senang memiliki benda sekecil ini." Dewa Fengki berani datang dari 4 Buddha. "Aku akan mengatur seseorang untuk membersihkan kamar agar kau bisa beristirahat." "Apa maksudmu, Lin Jianwen?" tanya Fengxi. Kepala desa berkata, "Jangan salah paham, Dewa Fengki. Jika Dewa Fengki perlu datang sendiri, bukankah orang-orang di desa reinkarnasi kita terlihat terlalu tidak berguna?" Dewa Fengki tertawa lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu, akan sulit bagimu. Jika Ye Chen menemukannya, kembalilah sesegera mungkin. Terlalu berbahaya untuk tetap di luar." Kepala desa berkata, "Burung pipit dewa telah ditemukan, jika lancar, seharusnya tidak terlalu lama." Kemudian, kepala desa menyiapkan kamar untuk Dewa Fengki. Kepala desa duduk di dalam ruangan dan menatap Chen Changlun. Ekspresinya bermartabat. Setelah keheningan yang lama, kepala desa tiba-tiba membuat keputusan, dan ekspresinya sangat tegas. Setelah beberapa hari, semuanya kembali normal di desa reinkarnasi. Namun, pada suatu malam yang gelap dan berangin, kepala desa tiba-tiba berteriak, "Dewa Zuge, kau pengkhianat. Pergi dan selamatkan reinkarnasi." Kepala desa berteriak histeris. Semua orang kuat di desa reinkarnasi terkejut dan bergegas ke rumah kepala desa. Kemudian mereka melihat bahwa kepala desa terluka dan Chen Changlun telah menghilang. "Kepala desa, apa yang terjadi?" Sang ahli kaligrafi terkejut. "Para dewa Zuge telah merebut dewa reinkarnasi, lalu diam-diam menyerang dan melukaiku. Jangan khawatirkan aku, pergi dan selamatkan dewa reinkarnasi." Kepala desa berkata dengan susah payah. "Apa yang sebenarnya terjadi?" Dewa Fengki datang melihat situasi di rumah kepala desa, wajahnya berubah menjadi sangat buruk rupa. Kepala desa berkata, "Dewa Fengki, ada pengkhianat di desa samsara kita, dan dewa reinkarnasi telah dirampok." "Bagaimana mungkin?" Wajah Dewa Fengki tampak muram dan cerah. Kepala desa merasa sangat bersalah dan berkata, "Semua salahkan aku karena tidak pandai bereinkarnasi. Jangan khawatirkan aku, pergilah ke para dewa Zuge. Kalian harus menemukan dewa reinkarnasi." Kaligrafer itu segera berkata, "Tuan Wuxing, Tuan Yun, dan Longzu, pergilah dan cari para dewa Zuge. Aku akan tinggal dan mengurus kepala desa." "Bagus." Tuan Yun sangat marah. Mereka tidak menyangka para dewa Zuge berkhianat. "Lin Jianwen, dewa reinkarnasi diberikan kepadamu. Apa kau begitu protektif? Jika terjadi sesuatu pada dewa reinkarnasi, kaulah yang harus disalahkan." Dewa Fengki berteriak. Kepala desa, dengan wajah bersalah dan menyesal, berkata, "Bahkan jika aku mati, aku akan menemukan dewa reinkarnasi. Jika aku tidak dapat menemukannya, aku tidak akan menginginkan kehidupan lama ini. Apa gunanya hidupmu?" Dewa Fengki mendengus dingin, "Sekarang Ye Chen tidak punya kabar, dan dewa reinkarnasi telah dirampok. Desa reinkarnasimu benar-benar sampah." Mendengar ini, wajah sang kaligrafer juga muram, tetapi dengan gelar dewa semua semut, ia hanya bisa bertahan sementara. Dewa Fengki keluar dari rumah dengan marah. Kepala desa memperhatikannya pergi, lalu ia menggambar di telapak tangan sang kaligrafer dengan jari-jarinya. Su Shengdun menunjukkan ekspresi ketakutan. Kepala desa mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya, dan cendekiawan itu mengangguk dengan jelas. Sang kaligrafer tinggal di desa Samsara selama beberapa hari. Setelah luka kepala desa membaik, ia meminta kepala desa untuk membawa dewa Zuge. Kepala desa setuju dan cendekiawan itu meninggalkan desa Samsara. Saat meninggalkan desa Samsara, wajah sang kaligrafer menjadi sangat serius. Ia segera menghilang untuk menemui Guru Yun, Longzu, dan yang lainnya. Sang kaligrafer menyebarkan berita itu dengan cara khusus. Guru Yun, Longzu, dan Guru Wuxing semuanya menerima berita itu, dan beberapa orang bertemu di sebuah gunung. Melihat sang kaligrafer, Guru Wuxing berkata, "Apa yang kau cari? Sekarang pengkhianat Dewa Zuge belum ditemukan." "Dewa Zuge bukanlah pengkhianat. Kitab itu suci. Apa yang kau bicarakan? Dia bukan pengkhianat." Guru Yun tercengang. Ye Chen berkata, "Ya, semua ini adalah biro yang dibentuk oleh kepala desa dan para dewa Zuge." "Mengapa kepala desa melakukan ini?" Longzu ragu. Buku itu mengatakan, karena berbahaya bagi dewa Samsara untuk tinggal di desa Samsara. Setelah mendengar ini, para Master 5 Elemen saling memandang dengan tak percaya. Sang kaligrafer melanjutkan, "Ada yang salah dengan Dewa Fengki." Hanya beberapa kata, membuat Master Wuxing dan beberapa orang lainnya menarik napas. "Apakah ada dasar untuk ini?" tanya Longzu. Master buku itu berkata, "Kepala desa selalu berhati-hati. Karena dia berani melakukan tindakan berani seperti itu, dia pasti memiliki keyakinan penuh. Dan kita tidak boleh melewatkan sedikit pun sekarang. Jika ada masalah dengan Dewa Fengki, bukankah desa reinkarnasi berbahaya?" Wajah Master Wuxing berubah drastis. Kaligrafer itu mengangguk, lalu berkata, "Itulah mengapa kepala desa membuat strategi yang buruk. Tugas pertama kita sekarang adalah menemukan dewa-dewa Zuge, lalu melindungi dewa reinkarnasi.
Selama Dewa Reinkarnasi ada di sini, kita masih punya harapan. Master Yun berkata, jika kita bisa bertemu Dewa, mungkin desa reinkarnasi akan terselamatkan. Kaligrafer itu berkata, sekarang kita tidak bisa mempercayai siapapun, bahkan Dewa bergelar dari 4 Buddha. Sekarang semuanya telah berubah, dan mereka masih belum begitu dapat diandalkan, tidak ada yang tahu. Sekarang burung pipit Dewa akan mencari Ye Chen. Saya pikir kepala desa juga telah memberitahunya untuk tidak membawa Ye Chen kembali ke desa reinkarnasi. Tidak apa-apa bagi kepala desa untuk menunda sebentar. Setelah sekian lama, jika Dewa Fengqi kehilangan kesabarannya, ia harus mulai dengan desa reinkarnasi. Master Wuxing mengepalkan tinjunya. Saya pikir kepala desa akan menemukan cara untuk mengurangi kerugian desa reinkarnasi. Kaligrafer itu melihat ke arah desa reinkarnasi. Master Wuxing, Longzhu, dan Master Yun semuanya menghela napas ke arah desa reinkarnasi. Setelah Ye Chen He keluar dari desa reinkarnasi, ia mendengar tentang situasi di luar. Dewa reinkarnasi telah muncul. Ye Chen sangat terkejut. Ketika mendengar bahwa para dewa gelar muncul, ia semakin terkejut. Mereka tiba di kota Suhui dan melihat reruntuhan kota. Mereka takjub. Dewa reinkarnasi telah muncul, dan sekarang seluruh surga tanah suci pasti akan dilanda badai besar lainnya. Para dewa gelar dari 4 alam surgawi Brahma tidak akan pernah tinggal diam. Ye Chen berkata, malam itu berkata, sekali dewa reinkarnasi kembali, maka itu adalah ancaman bagi dewa takdir. Dewa takdir memaksa dewa reinkarnasi ke dalam reinkarnasi. Sungguh tak terduga dewa reinkarnasi akan kembali secepat ini. Ye Chen berkata, siapa dewa reinkarnasi sekarang? Siapapun itu jelas bukan kuil. Malam itu dengan tegas berkata, Ye Chen dan Jiang Ye menghabiskan beberapa hari di sekitar kota Suhui, terutama untuk mencari tahu apa yang terjadi pada hari Suhui Cheng dan siapa yang membawa pergi dewa reinkarnasi. Keduanya bertanya selama beberapa hari, dan orang-orang di sekitar kota tidak tahu siapa yang membawa pergi dewa reinkarnasi malam itu, karena perang begitu dahsyat sehingga tidak ada yang berani mendekat. Ketika Ye Chen dan Jiang Ye hendak pergi, burung pipit dewa menemukan Su Hui di sana. Di kota kecil dekat kota Su Hui, Seng bertemu Ye Chen dan Jiang Ye. Ye Chen menatap Seng dengan ragu. Apa yang begitu penting, dia bahkan meminta Seng untuk datang kepada mereka secara langsung. Burung pipit dewa berkata, desa reinkarnasi ada masalah, kalian jangan kembali untuk sementara waktu. Apa yang terjadi? Ye Chen terkejut. Burung pipit dewa menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak begitu tahu saat ini. Namun, ketika Kaligrafer kembali ke desa Samsara bersama Dewa Samsara, seorang dewa bernama Fengqi muncul. Setelah dia muncul, dia meminta untuk membawa kalian kembali ke desa Samsara. Aku tidak tahu apa yang dilihat kepala desa. Dia memintaku untuk datang kepadamu, tetapi tidak mengizinkanku membawa kalian kembali. Ye Chen dan Jiang Ye terkejut bahwa Dewa Samsara dibawa kembali ke desa Samsara oleh Kaligrafer. Dewa Fengqi, apakah itu dewa gelar kita? Tanya Ye Chen. Burung dewa berkata, seharusnya gelar dewa ada di pihak kita, tetapi hati orang-orang akan berubah. Beberapa orang mungkin tidak lagi menjaga hati asli mereka. Ye Chen menyipitkan matanya lalu berkata, bukankah Dewa Samsara dalam bahaya? Karena kepala desa sudah mengetahui masalahnya, beliau pasti akan mencari cara untuk mengatasinya. Tugasku sekarang adalah melindungimu dan mencegahmu kembali ke desa reinkarnasi. Kata burung itu. Ye Chen terdiam sejenak, lalu berkata, aku masih ingin kembali, biarkan aku kembali melihat situasinya, atau aku akan merasa tidak nyaman. Burung pipit dewa terdiam sejenak dan berkata, kau tetap tidak kembali. Jika Dewa Fengqi mengetahui sesuatu, beliau takut menimbulkan masalah yang tidak baik untuk kepala desa. Selama kau tidak kembali, kepala desa masih bisa menunda untuk sementara waktu. Tuan Seng berkata kita tidak bisa kembali sekarang. Begitu kita kembali, Dewa Fengqi akan tahu bahwa kita telah mengetahui identitasnya, dan kemudian desa reinkarnasi mungkin akan hancur dalam pikirannya. Tenangkan malam. Setelah mendengar kata-kata itu, Ye Chen pun mulai tenang, lalu mengangguk dan berkata, ya, aku tidak bisa kembali sekarang, dan semakin keras keributannya, semakin baik. Hanya dengan cara ini kita bisa menarik perhatian Dewa Fengqi. Dewa burung pipit dan malam itu ragu-ragu, Ye Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan berkata, karena alam suci surga akan kacau sekarang, mari kita buat sedikit lebih kacau. Apa yang akan kau lakukan? Dewa burung pipit melihat ekspresi Ye Chen, dengan sedikit khawatir. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku ingin pergi ke suatu tempat dulu, Tuan burung pipit. Kau akan menungguku di malam hari di luar kota kuil. Lalu kita akan bertemu di luar kota kuil. Hati-hati, katanya. Ye Chen, kau punya misi penting di punggungmu. Bisakah kau main-main? Kata burung itu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Ye Chen pergi ke padang es utara setelah berpisah dengan burung pipit dewa dan malam. Lapisan es utara masih sangat dingin, angin dingin menerpa wajahnya, bagai pisau yang menancap di wajahnya. Ye Chen memasuki lapisan es utara dan menuju ke bagian terdalam lapisan es wilayah utara. Ketika ia sampai di kedalaman lapisan es wilayah utara, kawanan serigala dewa lapisan es muncul kembali. Kali ini, jumlahnya jauh lebih banyak daripada sebelumnya.
Namun kali ini Ye Chen sama sekali tidak takut. Ia melihat Raja Serigala Es dan berkata, jika kau menghentikanku hari ini, aku tidak akan tinggal. Raja Serigala Es meraung dan tidak mempedulikan kata-kata Ye Chen. Semua Serigala Es bergegas menghampiri Ye Chen. Ye Chen mempersembahkan kurban kepada pecahan-pecahan daftar penyegel dewa, dan pada saat yang sama, ia memadamkan tungku pemurnian. Api tungku pemurnian membumbung tinggi ke langit, dan semua Serigala Es berada dalam kobaran api. Serigala Es diselimuti es, tetapi sekarang di bawah naungan api, es itu larut dengan sangat cepat. Es di tubuh Raja Serigala di medan es mencair dengan sangat cepat, dan dua keping daftar dewa penyegel melesat ke arahnya. Wajah Raja Serigala Es berubah drastis, tetapi ia tak mampu menahan serangan pecahan daftar dewa. Tubuhnya tertusuk pecahan daftar dewa. Tubuh Ye Chen langsung menghampiri Raja Serigala Es di depannya dan berkata dengan suara dingin, sudah kubilang, jika kau mulai hari ini, kau takkan tinggal diam, tapi kau takkan mendengarkan. Raja Serigala Es menunjukkan ekspresi panik, dan kini sudah terlambat untuk menyesal. Sepotong daftar dewa penyegel menembus kepala Raja Serigala Es. Mata Raja Serigala Es menyipit, dan ia menatap pecahan daftar dewa dengan cepat. Lagi pula, ia hanya mendengar suara, kotoran, dan ia tak tahu apa-apa. Raja Serigala Es terbunuh, Serigala Es lainnya semakin ketakutan. Mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka tak bisa melarikan diri sama sekali, hanya menunggu api mencair. Serigala Es terus berteriak, dan pecahan-pecahan daftar dewa berdentuman keras di dalam api, dan kepala Serigala Es itu pun meledak. Tak lama kemudian, semua Serigala Es terbunuh. Ye Chen mengumpulkan pecahan-pecahan tungku pemurnian dan daftar dewa, lalu melanjutkan perjalanan menuju kedalaman lapisan es. Setelah Ye Chen mencapai kedalaman, ia berkata, salju, di mana kau? Ye Chen berteriak beberapa kali di dalam lapisan es. Tak lama kemudian, sesosok muncul di hadapan Ye Chen. Sosok itu adalah Liu Piaoyue. Liu Piaoyue melihat Ye Chen datang mencarinya, dengan senyum di wajahnya, selamat pagi, bagaimana kau bisa sampai di sini? Ye Chen berkata sambil tersenyum, bisakah kau meninggalkan lapangan es sekarang? Perubahan besar telah terjadi di dunia luar. Dewa reinkarnasi telah kembali ke dunia dewa. Namun, ada beberapa masalah selama periode ini yang perlu diselesaikan. Butuh bantuanku, tanya Liu. Ye Chen mengangguk dan berkata, ya, aku membutuhkanmu. Baiklah, aku akan meninggalkan lapangan es bersamamu. Liu Piaoyue berkata tanpa ragu sedikit pun. Ye Chen dan Liu Piaoyue meninggalkan lapangan es bersama-sama dan kemudian menuju kota Senting. Istrimu datang ke kota dan memperkenalkanmu kepada Dewa Kota. Dia hanyalah istriku dan reinkarnasi dari Dewa Es, kata Ye Chen. Dewa Burung dan Malam terkejut, terutama Dewa Burung. Ia memandang Salju Willow, lalu tampak berkata pada dirinya sendiri, sangat mirip, tetapi itu tidak cukup. Piaoyue belum sepenuhnya terbangun. Setelah ia sepenuhnya terbangun, ia akan memiliki kekuatan Dewa Es, kata Ye Chen. Burung pipit dewa berkata, jika Dewa Es, salah satu dari 7 gelar dewa, pulih sepenuhnya, bagi kita, itu akan menjadi kabar baik yang luar biasa. Kali ini, aku akan menyebarkan berita tentang reinkarnasi Dewa Es, sehingga orang-orang di Istana Dewa dapat menyebarkan energi mereka dan membuat tanah suci semakin kacau. Kata Ye Chen. Burung pipit dewa berkata, jika berita tentang reinkarnasi Dewa Es tersebar, itu memang akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Istana Dewa pasti akan mengurusnya. Bahkan jika tubuh tidak peduli, Dewa Takdir tidak dapat mengabaikannya. Petik 2. Setelah Dewa Es, salah satu dari 7 gelar dewa, pulih sepenuhnya, dampaknya tidak akan sedikit pun. Will Knight juga berseru, kalau begitu, biarkan tanah suci surga menjadi sedikit lebih kacau. Hanya dengan membuatnya lebih kacau, kita bisa bertahan hidup di celah-celahnya. Kata burung itu, biarkan kota Senting membeku. Ye Chen tersenyum dan menatap jalan setapak bersalju yang ditumbuhi pohon willow. Liu Piaoyue mengangguk dan berkata, ini bukan masalah. Kemudian, Ye Chen dan beberapa orang pergi keluar kota Senting. Di luar kota, Liu Piaoyue kedinginan, dan suhu seluruh langit dan bumi tiba-tiba turun. Langit tertutup awan gelap, yang sangat rendah. Liu Piaoyue terus berlari dengan kekuatannya sendiri, dan akhirnya meraung, es. Di bawah raungan Liu Piaoyue, bagian luar kota Senting dengan cepat tertutup oleh embun beku, dan embun beku itu dengan cepat menuju kota Senting. Gerbang kota Senting tertutup embun beku, dan kemudian menyebar ke seluruh kota. Tembok kota Senting tertutup embun beku, dan kemudian jalan-jalan kota Senting mulai tertutup embun beku. Orang-orang di kota Senting terkejut, bagaimana bisa tiba-tiba ada begitu banyak embun beku. Sepertinya seluruh kota Senting, termasuk udaranya, akan tertutup embun beku. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa ada begitu banyak embun beku? Banyak orang di kota Senting membeku karena embun beku. Meskipun beberapa orang tidak membeku, darah mereka tampak membeku di bawah es. Kecepatan penyebaran embun beku sangat cepat, banyak orang hanya bisa terbang di udara, atau meledakkan es, tetapi es tidak pernah berhenti, dan meledak lagi. Setelah melihat situasi seperti itu, tim penjaga Senting segera pergi ke luar kota Senting dan ingin menjelajahi situasi di luar kota. Ini adalah Gunung Es Dewa Es.
Dewa Api Merah melihat penyebaran embun beku di pelataran dewa, dan sangat terkejut. Apa, ini adalah gunung es Dewa Es? Bukankah Dewa Es jatuh? Kaisar Dewa tercengang. Qian berkata, jangan lupa bahwa mereka adalah 7 dewa, atau dewa reinkarnasi. Bahkan jika mereka mati, mereka akan muncul kembali. Dewa Es telah kembali ke alam dewa, dan berada di Tanah Suci. Sekarang dewa reinkarnasi telah kembali, Dewa Es juga telah muncul, dan fragmen-fragmen daftar dewa juga berada di alam suci. Tanah Suci benar-benar ramai sekarang. Kaisar Dewa mengerutkan kening. Entah itu dewa reinkarnasi, Dewa Es, atau fragmen-fragmen daftar dewa, kita harus menemukan mereka. Aku akan memberitahu 4 alam dewa Brahma dan meminta mereka untuk mengirim seseorang lagi. Wajah Dewa Api Merah tampak muram. Kaisar Dewa berkata, ini sangat bagus. Jika kita bisa menangkap mereka semua, maka kita akan mencapai prestasi besar. Mulut Dewa Api Merah menyeringai, kalau begitu kau bisa menyegel dewa, karena kita bisa memasuki surga tanpa warna. Laporkan kembali kepada Kaisar Dewa. Tidak ada yang ditemukan di luar kota Senting. Orang itu telah pergi. Wakil Komandan Pengawal Senting berkata. Dewa berkata, aku tahu, kau turun dulu. Setelah wakil pemimpin regu pengawal Senting pergi, Kaisar berkata, sepertinya Dewa Es belum sepenuhnya pulih. Kalau tidak, kota Senting pasti sudah benar-benar beku. Sekarang hanya setengah beku, dan kekuatannya tidak terlalu besar. Kirim seseorang untuk memeriksanya segera. Mereka pasti masih di dekat kuil sekarang. Qian Shinto, Kaisar Dewa mengangguk, lalu segera memerintahkan untuk turun. Regu pengawal Senting mencari ratusan mil di luar kota Senting, terutama kota-kota pegunungan, yang merupakan tempat-tempat kunci untuk pencarian. Liu Piaoyue menunjukkan bahwa esnya tak tertandingi, konsumsi kekuatan dewanya sangat besar, dan hanya bisa mundur sementara. Ye Chen tahu lebih banyak tentang praktik Senting, jadi dia segera mundur dari lingkup kota Senting hingga ribuan mil jauhnya. Tujuan kita sudah tercapai, dan pengadilan ilahi pasti sudah menebaknya. Kalau begitu, kita tinggal menyebarkan beritanya, kata Ye Chen. Burung pipit dewa berkata, ini juga bagus. Begitu berita ini menyebar, apa yang mungkin akan dilakukan dewa reinkarnasi di sisi sungai Maple itu? Tidak ada kabar dari desa Samsara. Apakah ada yang salah? Ye Chen khawatir. Tidak, jika terjadi sesuatu, kita semua akan mendapat kabar, kata burung itu. Semoga semuanya baik-baik saja, kata Ye Chen dalam hati. Berita tentang kota Senting tertutup es milik Liu Piaoyue dengan cepat menyebar. Berita kemunculan Dewa Es langsung mengejutkan semua orang di Tanah Suci. Dewa Es dari 7 gelar telah muncul. Tampaknya orang-orang di pihak Dewa Reinkarnasi memiliki potensi untuk bangkit. Dewa Samsara, Dewa Es, dan potongan-potongan daftar dewa semuanya ada di alam suci, dan seluruh Tanah Suci akan kacau balau. Di Tanah Suci, banyak orang merasa bahwa Tanah Suci akan kacau balau. Berita kemunculan Dewa Es menyebar ke 4 alam surgawi Brahma, yang juga sangat mementingkannya. Beberapa dewa bergelar datang ke alam suci, dan beberapa dewa kuat tingkat 9 turun untuk melihat situasi. Kali ini, ada 3 orang yang duduk di kuil Senting, dan Kaisar Dewa hanya bisa berdiri di samping. Kita bisa membayangkan kekuatan ketiga orang ini. Dewa Langit dan Batu serta Dewa Kehidupan, jika kita bisa menangkap Dewa Reinkarnasi dan Dewa Es kali ini, kita akan memberikan kontribusi besar. Dewa Api Merah memandang 2 dewa bergelar Shinto lainnya. Pria kuat berkulit abu-abu itu berkata, kali ini kita datang ke Tanah Suci untuk Dewa Reinkarnasi dan Dewa Es. Kita akan menemukan mereka, dan kita pasti akan dapat menemukan mereka. Petik 2. Sekarang Dewa Fengqi telah menemukan sarang pengkhianat, tetapi tidak cocok untuk melakukannya sekarang. Ketika saatnya tiba, pecahan-pecahan daftar Fengshen semuanya ada di dalam tas kita, kata Dewa. Di mana sarang pengkhianat sekarang? Kita bunuh masa lalu dan dapatkan Dewa Reinkarnasi dulu. Kata Dewa, bodoh, kalau kalian melakukannya sekarang, rencana kita untuk sekali mendayung 3 burung terbayar akan sia-sia. Sekarang Fengqi sedang menunggu orang-orang yang memiliki daftar dewa untuk kembali. Dewa Tianyan sangat tidak puas dengan cara itu. Begitu kita mendapatkan potongan-potongan daftar itu, semuanya ada di tangan kita. Dewa Kehidupan, semuanya tak bisa lepas dari genggaman kita. Hanya saja Dewa Reinkarnasi sekarang sedang kebingungan. Kita harus mempercepat pencarian kita, dan kita tidak boleh membiarkan mereka yang memiliki potongan-potongan daftar dewa bertemu dengan Dewa Reinkarnasi. Aku telah mengirimkan semua kekuatan dari Istana Dewa. Aku tak percaya mereka bisa menguap begitu saja, kata Dewa. Dewa Batu Langit dan semua Dewa Kehidupan mengangguk, lalu berkata, kami juga telah membawa banyak dewa tingkat 9 untuk membantu kalian menyelesaikan tugas ini bersama-sama. Itu akan menjadi yang terbaik, kata Dewa. Ye Chen dan Liu Piaoyue belum muncul, semuanya diam-diam mengamati situasi. Pada hari itu, burung dewa menerima pesan dari leluhur naga, dan meminta burung itu untuk bergabung dengan Ye Chen. Burung dewa menyampaikan berita itu kepada Ye Chen, dan Ye Chen berkata, apakah pesan itu dipastikan disampaikan oleh leluhur-leluhur naga? Mustahil bagi siapapun selain Longzu untuk mengetahui metode kontak kita, kata burung itu dengan yakin. Ye Chen mengangguk dan berkata, baiklah, ayo kita pergi dan bertemu dengan leluhur naga.
Burung pipit dewa bersama Ye Chen, beberapa orang sesuai dengan lokasi leluhur naga untuk menemukan masa lalu. 2 atau 3 hari kemudian, kedua belah pihak berada di sebuah kota terpencil di persimpangan. Long Zhu, Master Wuxing, dan yang lainnya semuanya ada di kota. Setelah melihat Long Zhu dan yang lainnya, Seng terkejut. Bagaimana mungkin mereka semua muncul? Kepala desa telah melihat ada yang tidak beres dengan Dewa Fengqi, jadi dia mengatur pemberontakan, agar para Dewa Zuge berpura-pura menyakiti kepala desa dan merampok Dewa Reinkarnasi. Ayo kita semua keluar untuk mencari Dewa Reinkarnasi, kata Long Zhu. Saat ini situasi desa reinkarnasi belum terlalu jelas, tetapi untuk saat ini, seharusnya tidak ada yang terjadi. Kepala desa juga harus berusaha membuat lebih banyak orang meninggalkan desa dan setidaknya mempertahankan sebagian kekuatan desa, kata Master Wuxing. Sekarang seluruh tanah suci dan surga telah kembali, apa kabarmu? Tanya sang kaligrafer. Dewa burung tersenyum, lalu berkata, Dewa Es ada di sini. Long Zhu dan yang lainnya sedikit terkejut, lalu menatap tubuh Liu Piaoyue. Ini istriku dan reinkarnasi Dewa Es, kata Ye Chen. Apakah dia benar-benar reinkarnasi Dewa Es? Sang kaligrafer tak percaya, memang benar kota beku adalah mahakaryanya, kata burung itu. Sekarang Dewa Es juga muncul, dan istana dewa pasti akan turun tangan, dan para dewa dari 4 Brahma pasti akan datang, dan para dewa kita dari 4 Brahma juga akan datang, tetapi kita tidak dapat mempercayainya sekarang, kata sang kaligrafer. Dewa reinkarnasi masih bayi sekarang. Butuh setidaknya 20 tahun untuk pulih ke kekuatan puncaknya. Selama periode waktu ini, kita harus menyembunyikannya dan membiarkan Dewa Reinkarnasi tumbuh di lingkungan yang aman. Dewa Zuge tahu jalannya. Dalam hal ini, Tuan Susheng dan Tuan Zuge akan bersembunyi bersama Dewa Reinkarnasi sampai Dewa Reinkarnasi memulihkan kekuatannya. Kita terus-menerus mengganggu pandangan istana dewa dan mengendus mereka. Kata Ye Chen, buku itu mengatakan, sekarang kita sedang memikirkan kemana lebih aman untuk pergi. Pergi ke lapangan es. Ada istana es peninggalan Dewa Es di lapangan es. Di sana lebih aman, kata Liu. Tidak ada orang di lapangan es. Itu benar-benar tempat persembunyian yang bagus. Pergilah ke lapangan es. Sang kaligrafer mengangguk. Dalam beberapa hari berikutnya, Ye Chen dan beberapa orang lainnya membahas banyak rencana lanjutan. Beberapa hari kemudian, Liu Piaoyue memberitahu sang kaligrafer lokasi persis istana es, dan para dewa Susheng serta Zuge pergi bersama Dewa Reinkarnasi. Keduanya mengenakan jubah. Mereka berjalan dengan sangat hati-hati. Akhirnya, mereka tiba di lapangan es dengan lancar. Menurut informasi yang diberikan Liu Feixue, mereka menemukan istana es dan tinggal di sana. Meskipun dingin di istana es, sang kaligrafer dan para dewa Zuge dapat menahannya, apalagi Dewa Reinkarnasi. Meskipun ia masih bayi sekarang, ia masih tubuh reinkarnasi dan tidak takut dingin. Dewa Reinkarnasi aman sekarang. Kita harus menemukan cara untuk menyelamatkan desa reinkarnasi dari bahaya. Ye Chen mengerutkan kening. Di desa Samsara, Dewa Fengqi ada di sana. Begitu kita kembali, jika Dewa Fengqi marah, kita semua akan mati. Sekarang, jika kau tidak punya rencana yang sempurna, jangan bertindak gegabah. Kata Master Wuxing, kita harus menyingkirkan Dewa Fengqi. Mata Ye Chen penuh dengan niat membunuh. Mustahil membunuh dewa. Long Zhu menggelengkan kepalanya dan berkata, kau tidak tahu betapa kuatnya dewa bergelar. Dia bisa menghancurkan dewa tingkat 9, yang begitu rapuh di hadapannya. Ye Chen berkata, kita tidak butuh tangan kita bisa membunuh orang dengan pisau. Membunuh dengan pisau, bagaimana cara membunuh dengan pisau? Burung itu bertanya-tanya. Ye Chen berkata, ketika kaligrafer membawa kembali Dewa Reinkarnasi, bukankah ada 2 dewa bergelar untuk membantu? Tidak akan ada masalah dengan 2 dewa bergelar. Jika kita bisa membiarkan mereka muncul, kita mungkin akan membiarkan mereka melakukannya nanti. Kita tidak tahu di mana mereka sekarang, bagaimana cara menemukan mereka. Long Zhu menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak tahu di mana mereka berada, tapi kita bisa membawa mereka keluar, kata Ye Chen. Bagaimana caranya aku membawa mereka keluar? Tanya sang Master 5 Elemen. Akulah umpan terbaik. Setelah pecahan daftar segel terungkap sepenuhnya, akan ada banyak orang kuat yang bersaing untuk mendapatkannya. Jika aku dalam bahaya, pecahan daftar segel itu akan direbut oleh Istana Dewa. Jadi mereka tidak akan membiarkan ini terjadi, mereka pasti akan datang. Ye Chen berkata dengan penuh keyakinan. Jadi dia mengambil risiko, dan sekali kau salah memperkirakan, kau mungkin akan ditangkap oleh orang-orang sinagoga. Master Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun aku umpan, tidak mudah untuk menangkapku, kata Ye Chen dengan penuh keyakinan. Sekarang kita tidak bisa terlalu percaya, jadi jangan ambil risiko, kata sang Master 5 Elemen. Jika kau tidak mengambil risiko, tidak ada yang bisa berurusan dengan Dewa Fengqi, dan para pemimpin desa akan berada dalam bahaya, kata Ye Chen. Jika kita kehilangan pecahan-pecahan daftar dewa karena menyelamatkan desa reinkarnasi, itu akan lebih bermanfaat. Karena itu, kita tidak bisa mengambil risiko. Kita bisa memikirkan cara lain. Kepala desa pasti sedang memikirkan caranya. Burung pipit juga keberatan dengan kata-kata itu. Saudara Ye, kau tidak bisa mengambil risiko sekarang.
Jika kau memiliki orang kuat, kau mungkin dewa tingkat 9 yang hidup sebagai segel nama. Jika tidak ada solusi yang komprehensif, kau tidak bisa membuat bahaya sendirian. Ucap malam itu juga, mendengar bahwa semua orang menentangnya, Ye Chen menghela napas tak berdaya dan berkata, apa cara terbaikmu? Itu perlu dipertimbangkan seiring waktu, kata Guru Yun. Semua orang terdiam, situasinya sangat buruk bagi mereka. 4 kerajaan Brahma yang menyegel dewa tidak dapat mempercayai orang-orang kuat, dan desa reinkarnasi tidak dapat kembali, itu benar-benar membuat mereka pusing. Desa reinkarnasi. Dewa Fengqi datang ke rumah kepala desa sedang minum anggur, melihat Dewa Fengqi, tersenyum dan berkata, Dewa Fengqi mau minum. Kapan sekarang, kau masih ingin minum di sini? Dewa Fengqi sangat tidak puas dengan caranya. Kepala desa berkata, aku juga punya hobi ini. Dewa Fengqi sedikit tenang dan tidak mudah tersinggung, duduklah dan minum 2 gelas. Sekarang Ye Chen belum menemukannya, dan Dewa Reinkarnasi tidak punya kabar. Bagaimana kau bisa membuatku meminumnya? Sungai hutan sangat besar untukmu. Dewa Fengqi menatap kepala desa. Kepala desa tersenyum dan berkata, hati yang besar. Kita telah berada dalam kegelapan selama bertahun-tahun, jika hati tidak besar, bagaimana kita bisa bertahan sampai hari ini? Dewa Fengqi duduk dan menatap kepala desa, lalu berkata, aku sedang tidak ingin menceritakan semua ini kepadamu. Aku bertanya kepadamu, mengapa Ye Chen belum mendengarnya? Kau sangat tidak efisien. Asal mereka aman, apa tidak bisa? Tanya kepala desa. Mungkin mereka serakah dan ingin bermain di luar selama beberapa hari. Fengxi berkata, kalau Ye Chen ada masalah, pecahan-pecahan daftar segelnya dirampas, apa kau sanggup? Kepala desa memandang Dewa Fengqi dan berkata dengan sangat serius, kemampuan kami juga terbatas. Kalau kemampuan kami memang sehebat itu, kenapa harus bersembunyi di sini? Kalaupun pecahan-pecahan daftar segelnya dirampas, kami tidak perlu menunggu apapun. Apa maksudmu? Tanya Dewa Fengqi dengan tatapan dingin. Karena pemujaan para dewa begitu penting, kenapa tidak ada yang melindungi 4 dewa Brahma dan langit tak berwarna? Tanya kepala desa, apa yang dilakukan orang-orang itu? Kurasa mereka tidak mau bertanggung jawab. Dewa Fengqi menyipitkan mata dan berkata, jadi, kau tidak mau bertanggung jawab. Kekuatan kami terbatas, bagaimana kami bisa menghadapi para dewa? Tanya kepala desa, jika Dewa Fengqi ingin memiliki pagi daun, maka mintalah Dewa Fengqi untuk menemukan Ye Chen sendiri, dan kemudian lindungi dia. Kau ingin menyerahkan tanggung jawab ini padaku. Dewa Fengqi bergumam. Kepala desa tersenyum dan berkata, ada dewa segel yang menjaganya, bukankah lebih baik daripada berada di sekitar kita? Setidaknya orang-orang di istana tidak bisa menyakiti Ye Chen. Dewa Fengqi bergumam, sub aliran hutan, kau benar-benar bisa melempar beliung. Aku juga tidak bisa. Kepala desa menghela napas tak berdaya. Kau benar-benar tidak punya kabar tentang Ye Chen. Dewa Fengqi menegaskan kembali. Kepala desa minum dan berkata, atau kau bisa mencari dewa-dewaku dan melihat apakah aku berbohong. Dewa Fengqi setelah mendengar kata-kata itu, tersenyum dan berkata, lupakan saja, jika aku benar-benar mencari pengetahuan dewamu, itu tidak bisa dikatakan. Sejak saat itu, aku akan pergi ke Ye Chen sendiri untuk menghindari Ye Chen ditangkap oleh istana Senting saat itu. Kau salahkan aku atas semua tanggung jawabmu. Jika kamu menemukan Ye Chen, katakan padanya bahwa jika kamu tidak ingin kembali ke desa, kamu tidak akan kembali lagi nanti, kata pemimpin desa. Dewa Fengqi tersenyum, lalu meneguk minumannya, seberapa besar kebencianmu terhadap anak itu? Kepala desa minum anggur dan sangat kesal, lalu berkata, hati kami hancur hanya karena anak itu. Dewa Fengqi berkata sambil tersenyum, ketika aku menemukannya, kau tak perlu khawatir. Lalu aku akan memperbaiki anak yang tidak patuh itu. Kepala desa berkata, kalau begitu, kita benar-benar santai. Dewa Fengqi berkata, selama ada kesempatan, Ye Chen tidak akan pernah menyerah berurusan dengan Senting, jadi kita bisa menggunakan poinnya untuk membawanya keluar. Dewa berkata, kalau begitu, beri dia kesempatan untuk membawanya keluar dan tangkap dia langsung. Kata Dewa Api Merah, setelah kepala desa secara pribadi menghancurkan desa reinkarnasi, ia menghubungi burung pipit dewa dan menemukan tempat mereka saat ini menetap. Burung pipit dewa sedikit terkejut. Bagaimana kepala desa meninggalkan desa Samsara? Dalam ingatannya, sejak mereka memasuki desa Samsara, mereka belum pernah melihat kepala desa meninggalkan desa Samsara. Kepala desa, mengapa kau di sini? Ye Chen juga semakin bingung. Sekarang yang ia tahu adalah Dewa Fengqi tidak ada di desa Samsara. Kemunculan kepala desa saat ini memang agak luar biasa. Kepala desa berkata, aku telah menipu Dewa Fengqi, lalu membubarkan desa reinkarnasi, sehingga semua orang tercerai-berai dan bersembunyi. Tidak ada desa reinkarnasi, sulit dipercaya seekor burung pun. Ye Chen juga sangat terkejut, bertanya, Dewa Sungai Maple benar-benar dewa takdir di sana. Kepala desa mengangguk dan berkata, tidak mungkin salah. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan potongan-potongan daftar dewa bersama dewa reinkarnasi. Akibatnya, kau tidak ada di desa Samsara, jadi dia hanya bisa menunggumu kembali. Dia ingin kita membantunya, rencananya bagus. Burung itu bersenandung. Untungnya,
kepala desa mengetahui rencananya tepat waktu. Kalau tidak, kita akan menggali lubang untuk diri kita sendiri saat itu, tanya Guru Yun. Kepala desa, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Guru Wuxing. Kepala desa menghela napas, sekarang kita hanya bisa menanggungnya. Dewa reinkarnasi masih butuh waktu untuk pulih. Kita sama sekali bukan lawan dewa bergelar, jadi kita tidak boleh bertindak gegabah. Apakah kau sudah begitu toleran? Ye Chen agak enggan menjawab. Kepala desa berkata, semua semut bergelar dewa. Bahkan jika kau memiliki pecahan daftar dewa, kau tidak bisa menghadapinya. Kau hanya perlu mati. Jadi sekarang kau harus tenang dan meningkatkan kekuatanmu. Ketika kekuatanmu semakin kuat, kau bisa melawan dewa bergelar dengan mengandalkan pecahan daftar tersebut. Kepala desa benar, sekarang kau perlu meningkatkan kekuatanmu. Setidaknya kau harus naik ke tingkat dewa ke-9. Saat itu, kau bisa bersaing memperebutkan gelar dewa dengan pecahan-pecahan daftar dewa. Kata Master Wuxing. Liu Piaoyue juga berkata, pagi, kau harus mendengarkan kepala desa, sekarang kita semua harus bertahan. Ketika kita kuat kembali, kita akan kuat kembali. Ye Chen menghela napas panjang dan berkata, sekarang hanya bisa seperti ini. Ketika Ye Chen mengatakan ini, hatinya sudah tersadar. Kali ini, ia harus turun ke bawah untuk berlatih, dan ia harus menembus tingkat ke-9 dalam waktu sesingkat mungkin. Aku tahu ada tempat yang lebih aman, kita pergi ke sana, kata kepala desa. Mereka pergi bersama kepala desa. Setelah beberapa hari perjalanan, kepala desa membawa mereka ke sebuah pulau. Pulau ini tidak terlalu besar, tetapi terdapat rumah dan bangunan di sini, tetapi tidak ada yang tinggal di sana untuk waktu yang lama. Hanya sedikit orang yang datang ke sini. Kami sedikit, dan kami tidak akan ditemukan di sini. Kami bisa berlatih dengan tenang, kata kepala desa. Ye Chen dan beberapa orang lainnya segera mengemasi beberapa rumah, lalu tinggal di sini. Setelah tinggal di sini, Ye Chen mulai berlatih di tempat tertutup. Ye Chen menjalankan formula tertinggi dan menyerap kekuatan suci dengan liar. Meskipun setengah dari fragmen perlu diserap, kecepatan kultivasi Ye Chen masih jauh lebih cepat dari biasanya. Master Yun masih mempelajari pemurnian senjata, sementara Master Wuxing juga mempelajari jalur formasi. Liu Piaoyue juga telah memasuki jalur tertutup dan jarang muncul. Setiap hari, kepala desa akan berdiri di pulau dan memandangi laut. Raut wajahnya sangat rumit, dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Senting mengirim orang ke desa Samsara, dan mendapati bahwa desa Samsara telah hancur total, lalu mulai merencanakan bagaimana cara mengarahkan Ye Chen dan yang lainnya untuk muncul. Dalam sekejap, sudah beberapa bulan. Setelah pencarian, Tianjiang, Wang Jian, dan yang lainnya tidak menemukan apapun. Ye Chen dan yang lainnya tampak seperti telah lenyap dari dunia. Kalian tidak tahu apa-apa tentang Ye Chen. Kalian bahkan tidak punya cara untuk membuatnya muncul. Kalian benar-benar tidak tahu apa yang kalian makan. Dewa Api Merah tak kuasa menahan amarah. Kaisar Dewa dan orang-orang di Istana Dewa merasa tidak puas, tetapi mereka tidak berani membantah. Mereka hanya menundukkan kepala dan tidak berbicara. Beberapa semut menyukai sesuatu, tetapi membuat kita begitu sulit dihadapi, sungguh menjijikkan. Tianyan Sinto, Kaisar Dewa, bukankah kau penguasa tanah suci dan surga? Mengapa begitu sulit untuk melakukan apapun? Aku bahkan tidak dapat menemukan beberapa orang. Tidak ada kabar. Dewa Fengqi juga sangat tidak senang. Jika Dewa Fengqi mengancam penduduk desa Samsara, mungkin Ye Chen sudah muncul, kata Dewa. Wajah Dewa Fengqi muram dan berkata, apakah kau menyalahkanku sekarang? Aku tidak berani. Jalan Dewa. Dewa Fengqi bersenandung, sebuah kekuatan magis melesat keluar, dan Kaisar Dewa terlempar keluar, menghantam pilar dengan keras, dan pilar itu hancur. Jika orang lain tidak mampu mengelola surga, kau juga bisa memilih untuk mengelolanya. Dewa Fengqi bersenandung dingin. Wajah Kaisar Dewa sulit untuk dilihat secara ekstrim. Ia sangat teliti dan setia melakukan segala sesuatu di tanah suci. Tidak ada jasa, hanya kerja keras. Gelar-gelar dewa ini seharusnya begitu kejam, ia benar-benar marah. Kaisar Dewa juga orang yang sombong. Meskipun ia bukan dewa bergelar, ia memenuhi syarat untuk menjadi dewa bergelar, tetapi ia tidak bersamaku. Kita telah membayar banyak di tanah suci, dan sebagian besar pengkhianat telah kita basmi. Sekarang para pengkhianat yang tersisa lebih licik daripada yang lain. Tidak mudah untuk membasmi mereka sepenuhnya. Hanya butuh sedikit waktu. Tuhan berkata, dan kita bukan orang yang tidak bertindak, kita telah bekerja keras. Jika ada orang yang lebih cocok di tanah suci dan surga daripada kita, kurasa itu merupakan penghinaan bagi kita. Semut seperti makhluk masih punya hak untuk bertahan di hadapan kita. Menghina, semut tidak pantas menerima penghinaan kita. Aku akan memberimu 3 bulan terakhir. Jika kau masih belum menemukan petunjuk dalam 3 bulan, aku bisa memberikan posisi Kaisar Dewa kepada orang lain. Tuhan tidak begitu baik ketika kau tidak menghargai, rakyat mereka sendiri yang menghargai. Tianyan Sinto, Kaisar Dewa melihat beberapa gelar, ekspresi dewa terangkat tinggi, wajahnya sulit untuk melihat ekstrim, dia mengepalkan tinjunya, hatinya tercekik tak tertandingi. Dia hanya selangkah lagi dari gelar dewa, tetapi dia tidak selalu bergelar dewa.
Sia-sia untuk melawan. Sekarang satu-satunya cara untuk melakukan ini adalah berusaha sebaik mungkin untuk menemukan Ye Chen dan Dewa Samsara. Selama kita dapat menemukan Ye Chen dan Dewa Samsara, kita dapat menghentikan mulut orang-orang ini. Pada saat itu, dia akan menjadi pejabat berjasa pertama. Ketika dia menjadi dewa, dia harus tampan. Kemudian, Kaisar Dewa menyerahkan semua orang kepercayaannya, seperti Tianjiang dan Wang Jian, ke kuil. Ekspresinya sangat serius. Ia berkata, mulai sekarang, apapun metode yang kau gunakan, kau harus menemukan keberadaan Ye Chen untukku dalam waktu 3 bulan, meskipun itu hanya petunjuk kecil. Petik 2. Saat ini, hanya ada beberapa tempat di Tanah Suci yang belum digeledah. Kami telah memeriksa tempat-tempat lain dengan saksama. Tempat-tempat itu seperti menguap dari bumi. Langit pun berkata, kalau begitu pergilah ke tempat-tempat yang belum pernah kau kunjungi. Tempat-tempat itu tidak akan menguap di Tanah Suci. Jalan Tuhan, tempat-tempat itu liar, dan tidak ada yang akan pergi ke sana sama sekali. Kaisar Dewa langsung menyela perkataan sang jenderal dan berkata, karena tidak ada yang bisa dituju, mereka mungkin bersembunyi di sana. Jangan biarkan satu sudut pun terbuka. Kau harus menggali seluruh Tanah Suci setinggi 3 kaki untukku. Melihat Kaisar Dewa begitu bersemangat, Tian Wu, Wang Jian, dan yang lainnya juga tidak berani berkata apa-apa, langsung setuju untuk turun, lalu segera pergi. Waktu berlalu begitu cepat, Tian akan pergi ke padang es dan laut bersama Wang Jian dan yang lainnya untuk mencari daratan liar. Lapisan es itu sangat dingin. Setelah memasuki lapangan es, beberapa anggota tim penjaga Senting tak tahan dinginnya lapisan es. Konsumsi energi mereka sangat tinggi. Mereka belum memasuki lapangan es, jadi mereka tak tahan, dan tubuh mereka membeku sepenuhnya. Di laut, klan Tianjiang diserang oleh hewan laut. Sejumlah besar orang ditelan oleh hewan laut. Namun, mereka menghadapi tsunami yang mengerikan. Banyak orang tewas dalam tsunami tersebut. Sebelum masuk jauh ke laut, klan Tianjiang langsung mundur dari laut dan tidak berani memasuki laut dengan gegabah. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tak seorang pun mampu menaklukkan laut, karena laut itu terlalu luas, terlalu berbahaya. Tidak hanya ada bencana alam di laut, tetapi juga hewan laut yang kuat. Sangat sulit untuk melewati laut dengan aman. Setelah itu, ketika mereka mendarat di hutan belantara, mereka dibunuh oleh hewan liar. Tidak mudah untuk pergi kemanapun. Setelah Wang Jian, Tian Jiang, Lu Tong, dan yang lainnya menderita kemunduran dan kerugian yang begitu besar, mereka semua memiliki rasa frustrasi yang besar. Kaisar Dewa terus-menerus mendesak situasi, biarkan mereka mempercepat, sehingga orang-orang ini berada dalam dilema. 3 bulan berlalu dengan cepat, dan Tianjiang, Wang Jian, dan Lutong belum mendapatkan apa-apa, dan kerugiannya masih besar. Namun, mereka menyimpulkan bahwa jika Ye Chen dan yang lainnya bersembunyi, akan lebih baik bersembunyi di tempat-tempat ini. Namun, mereka tidak dapat masuk sesuka hati, jadi mereka tidak yakin. Namun, dengan berita seperti itu, Kaisar Dewa juga memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Dewa Qian dan yang lainnya. Dewa Qian dan Dewa Tianyan tiba sesuai jadwal dan langsung bertanya kepada Kaisar Dewa apakah ada berita. Kaisar Dewa tampak tenang, berkata, petunjuknya sedikit, tetapi juga membutuhkan dewa yang sangat besar, kekuatan kita lemah. Di mana mereka? Dewa Api segera bertanya. Kaisar Dewa berkata, ada tanah liar di selatan Tanah Suci. Di mana binatang dewa tertua? Kekuatannya luar biasa. Ada padang es di utara. Di mana dinginnya? Bangsaku membeku sampai mati langsung di es asli. Ada lautan luas di timur, sejauh ini belum ada yang menaklukkannya. Ye Chen dan Dewa Reinkarnasi, jika mereka ingin bersembunyi, niscaya mereka berada di 3 tempat ini. Bangsa kita telah menderita kerugian besar di 3 tempat ini. Oleh karena itu, jika kita ingin masuk jauh ke dalamnya, kita harus mendatangkan beberapa dewa besar. Sudah lama, hanya itu spekulasimu. Dewa Tianyan sangat tidak puas dengan jalannya. Ini memang dugaanku, tetapi kita telah menggali 3 kaki di seluruh Tanah Suci, dan hanya ada 3 tempat yang tidak bisa kita telusuri. Karena kita tidak bisa masuk, Ye Chen pasti akan memilih untuk bersembunyi di 3 tempat itu. Karena kau tidak bisa masuk, bagaimana mereka bisa masuk? Dewa Sungai Feng bergumam, jangan lupa bahwa Ye Chen memiliki beberapa artefak di tubuhnya. Selama kau tidak bertemu monster yang kuat, tempat-tempat seperti lapangan es dan lautan bisa dimasuki. Setelah mendengar kata-kata itu, Dewa Qian dan Dewa Kehidupan merasa masuk akal. Ia menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata, karena ketiga tempat ini sangat mungkin, maka kita akan pergi jalan-jalan. Jika tidak ada 3 tempat seperti itu, posisimu sebagai Kaisar Dewa akan berakhir. Kaisar Dewa berkata, jika ketiga tempat ini belum ada, Kaisar Dewaku akan mengambil inisiatif untuk melepaskan posisi ini. Kali ini, Kaisar Dewa bertarung bola-balik. Jika tidak ada 3 tempat ini, maka dia benar-benar tidak punya cara. Dewa Tianyan, Dewa Fengqi, dan Dewa Fanming berangkat dari Senting untuk mencari Ye Chen dan Dewa Reinkarnasi di medan es, lautan, dan hutan belantara. Dewa Tianyan datang ke medan es dan bergabung dengan Wang Jian. Wang Jian hanya bisa bertahan di luar lapisan es, dan tidak bisa memasuki lapisan es sama sekali.
Banyak anggota tim telah membeku sampai mati di lapisan es. Aku telah melihat Dewa Langit dan Batu. Wang Jian datang kepada Dewa Tianyan. Dewa Tianyan memandang Wang Jian dan berkata, tidak bisakah kau menahan sedikit rasa dingin seperti ini? Tidak ada gunanya. Wajah Wang Jian menjadi muram, tetapi dia tidak berani membantahnya. Dia berkata, dingin di medan es terlalu kuat. Aku hampir tidak bisa masuk, tetapi orang lain di bawah komandoku tidak bisa masuk. Ada serigala es di dalamnya. Sangat berbahaya. Dewa Tianyan mendengus, lalu pergi ke kedalaman lapisan es. Di kedalaman lapisan es tersebut, terdapat sebuah istana es, yang berada ribuan kaki di bawah lapisan es. Di istana es ini, hawa dinginnya luar biasa. Bahkan jika dewa tingkat ke-9 masuk, ia tak akan mampu bertahan terlalu lama. Di istana para dewa es, mereka tak dapat dipengaruhi oleh salju di dalamnya. Jika tak ada jimat seperti itu, mereka tak akan pernah bertahan di dalamnya selama itu. Kaligrafer dan para dewa Zuge merawat dewa reinkarnasi dengan baik. Mereka menemukan bahwa kekuatan dewa reinkarnasi berangsur-angsur meningkat. Dapat dikatakan bahwa setiap hari dalam proses pencerahan, mereka tidak perlu berlatih apapun, hanya perlu terus berkembang, dan dapat terus menambah kekuatan. Berdasarkan kecepatan reinkarnasi, saya perkirakan 1 tahun kemudian, mereka akan memiliki setidaknya 9 tingkat kekuatan, kata sang ahli kitab sambil tersenyum. Dewa Zuge dengan jelas berkata, dewa tingkat ke-9 masih jauh dari kekuatan dewa pencipta. Kita harus memulihkan kekuatan Tuhan pencipta untuk bersaing dengan Tuhan takdir. Petik 2. Kamu tetap di sini, sudah saatnya aku keluar dan mencari makanan, kata sang kaligrafer. Jaga dirimu baik-baik. Dewa Zuge tahu jalannya. Sang kaligrafer mengangguk dan meninggalkan istana es. Ia tiba di lapangan es ribuan kaki di atas. Begitu muncul, ia melihat seekor serigala es yang kuat ditangkap oleh Dewa Batu. Su Sheng terkejut dan segera mundur. Namun saat ini, jejak Santo Buku telah ditemukan oleh Dewa Tianyan, yang menghancurkan serigala es itu dan langsung bergegas ke arah Santo Buku. Sepertinya tidak salah. Kau bersembunyi di sini. Dewa Tianyan tertawa. Sang kaligrafer segera kembali ke istana es. Ketika para dewa Zuge melihat sang kaligrafer kembali begitu cepat, wajahnya tiba-tiba menjadi muram. Sesuatu pasti telah terjadi. Aku telah melihat dewa takdir. Kitab itu suci. Di satu sisi wajah Zuge, ia berkata, apa? Mereka menemukannya di sini. Ternyata ada istana es seperti ini di sini. Ide bagus untuk bersembunyi di dalamnya. Orang biasa tidak bisa masuk. Bagaimana kau bisa tinggal di sini? Aku benar-benar penasaran. Suara Dewa Langit dan Batu terdengar di istana es. Ahli kaligrafi dan para Dewa Zuge semuanya tampak sama. Dewa Zuge berkata dengan jelas, istana es ini ditinggalkan oleh Dewa Es, dan memiliki fungsi pertahanan yang sangat kuat. Jika kita tidak keluar, dia tidak bisa masuk. Siapa kau? Melalui istana es, sang kaligrafer melihat bayangan samar Dewa Langit dan Batu. Petik 2. Ya Tuhan, Batu, aku tidak akan mati untuk sementara waktu. Masuklah jika kau bisa. Para Dewa Zuge tidak takut.